So, to God be the glory. And today saya akan melanjutkan pelajaran dari kuasa kebangkitan. That the fact that kita menerima kuasa kebangkitan dari Yesus, cuman satu tujuannya. And there's no other purpose. How to love others well. Bagaimana mencintai orang lain dengan baik. Sekeras-kerasnya banting tulang cari duit. Jadi kaya dari gak punya mobil, yeay. Dari gak punya rumah, yeay. Ujung-ujungnya cuma satu, men. Kamu nyetir mobil sama siapa? Kamu tinggal di rumahmu sama siapa? Berapa dari Anda paling gak betah tinggal sendirian di rumah? Kalau semua keluarga pada pergi holiday, tinggal kamu jaga rumah. Siapa yang bahagia waktu ditinggal sendirian? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Anybody happy? Oh, ada tangan diangkat loh. Kenapa kok kamu happy ditinggal sendirian? Siapa yang happy? Seluruh keluarga pergi, kamu tinggal sendirian di rumah. Pembantu pun pulang kampung. How many of you happy ditinggal sendirian? Angkat tangan gitu. Ini lipat tangan kedinginan atau lipat tangan artinya tidak? Takut amat sampai kenceng-kenceng dilipat tangannya. Siapa yang senang ditinggal sendirian? Cuman satu ibu. Ibu kesepian apa sendirian, Bu? Hah? Of course kita akan sedih kalau ditinggal sendirian. I mean that's human. Karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk sendirian. Dari Kejadian 1, Kejadian 2 Allah berkata tidak baik manusia sendirian. Betul atau tidak? Jadi kalau Anda ditanya siapa yang happy sendirian dan Anda melawan firman. Makanya institusi pertama yang Tuhan bangun bukan organisasi sinode gereja. Institusi pertama yang Tuhan bangun adalah pernikahan, perkawinan. Ada amin. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup bahagia kalau engkau terisolasi. You're crazy. Anda akan jadi gila dan Anda akan kerasukan setan. Nggak mungkin enggak. Oke. Dan Anda bisa bilang dengan ideologi kamu. Tapi aku nggak sendiri, aku sama Tuhan. No really. Kita bisa tahu kalau semakin kamu bersama Tuhan, semakin banyak teman kamu. Bukankah Yesus selalu dikelilingin sama ribuan orang? Pernah nggak Yesus ngajak orang? Atau orang-orang lari kepada dia. Anak-anak kecil lari pada dia. Right? Mana Yesus pernah sendirian? Because we are not created to be lonely. Or alone. Tapi we are created to have time to be in solitude and solitary. Solitude beda sama lonely loh. Tapi solitude and solitary berada di tempat sendiri. Satu pesawat terbang yang pakai kursi namanya solitary seat, namanya Singapore Airlines. Karena kalau engkau duduk di first class ya Singapore Airlines, you are alone in that seat to have privacy. Tapi di belakang kiri kanan banyak penumpang lain. Sekarang pakai tempat tidur, pakai sliding door sekalian, bisa tidur dengan private. Tapi tetap krunya semuanya, stewardnya bisa nonton live ke dalam situ. In any case ada apa? Kenapa? Mereka work by schedule. Jam berapa makan, jam berapa mesti bangun, jam berapa mesti packing up, jam berapa kita mesti siap-siap, kita mau boarding, kita mau landing. Nggak ada orang bisa sendirian. Even when you fly, you need somebody to help you. Ada amin? So tidak ada orang bisa hidup sendirian. The more you are with God, the more you want to love others well. Katakan to love others well. Ternyata setelah saya pelajari semua dari Alkitab, terutama reading this book. All this book. Ya, Anda mesti punya EHL tuh, Emotionally Healthy Leader. How to lead from your marriage. Bagaimana jadi pemimpin dari perkawinanmu. Jangan jadi pemimpin istrinya yang lebih aktif, suaminya non aktif. Itu tidak bisa jadi pemimpin. Itu menjadi mendominasi dan itu manipulasi. You don't become a leader because you have a position. You become a leader because in your marriage ada struktur kepemimpinan yang dihidupi. So get the book EHL, serinya Peter Scazzero, di mana dia ngajarin if you're lajang, kalau kamu lajang, lead out of your singleness. If you're married, lead out of your marriage. So leadership is about marriage. Your leadership is about singlehood. Gak ada istri gue yang bisa, gue gak bisa. You're not walking with God. Kalau kayak begitu kamu gak bergaul sama Tuhan dan kamu gak berjalan sama Tuhan because God create marriage. Jelas? So ternyata ujung-ujungnya after all the structure, after all the reading 66 buku. Cuman satu isinya.
Ini buku jadi tebel nih gara-gara dosa dan ulah manusia. Kalau nggak ada ulah jahat manusia, kalau nggak ada setan yang mempengaruhi manusia, nggak ada ini buku setebel ini. Karena Yesus meringkas 66 buku dengan 2. Oke, lompat ya Sony, langsung slide terakhir. Cuman ada 2 ini dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Oke, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yuk kita baca sama-sama yuk. Matthew 22, kita buka Alkitabnya aja. Lebih baik buka Alkitabmu daripada lihat PowerPoint saya. Malu-maluin kalau kamu udah seumur 20 tahun GGM masih gak punya Alkitab dan pakai gadget-gadget. Kalau pakai gadget kamu pakai di carselmu aja deh. Tapi kalau di ibadah minggu jangan pakai gadget. Because you don't know where it's located, konteksnya kapan diberikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa kok mesti diberikan, you don't know. Kalau nggak ini kata-kata mati yang kamu comot-comot aja. Padahal ini ulasan hatinya dia loh. Oke? Alkitab adalah surat cintanya Tuhan bagi kita. Katakan sama-sama, 2, 3. Alkitab adalah surat cintanya Tuhan kepada kita. 1, 2, 3. Nggak mungkin dong kita baca surat cinta cuma comot-comot titik-titik tertentu. Nggak mungkin dong. Kita mau baca seluruhnya, right? Oke, kita baca sama-sama. Oh, 66 buku. Ini ringkasannya. Summary, bottom line. 2, 3, ayat 37. Dan jawab Yesus kepadanya. Nya itu siapa? Kamu mesti tahu ceritanya ya. Itu kepada orang Farisi itu. Yang udah lulus teologi summa makna summa cum laude. Tahu kitab, nggak ada Farisi, bisa jadi Farisi kalau tidak hafal kitab Kejadian, Bilangan, Ulangan, Keluaran, Imamat. Kalau tidak hafal luar kepala, titik koma, iota, nggak jadi Farisi. Nggak bisa jadi rabi. So ini rabi bertanya sama Yesus. Guru, hukum yang mana yang paling penting? Ini pertanyaan dilempar ke Yesus. And Yesus jawabnya seperti ini. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Okay? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan Yesus berkata di Matius 5, dia berkata apa? I didn't come untuk membatalkan kitab Taurat. Aku gak datang untuk membatalkan kitab para nabi. I come untuk menggenapi kitab Taurat, Nabi dan Mazmur. Hello? So apakah Yesus itu kitab yang menjadi manusia? Buka Yohanes 1:14. You need to understand the Bible. Orang kalau cinta Yesus gila-gilaan bacanya Injil Yohanes. Saya kasih kuncinya ya. Kalau mau cepat tahu isinya Injil, bacanya Markus. Kelarin Markus tuh. Pendek sekali Markus, cuma 16 pasal. Oke, Yohanes panjang. Matius panjang, Lukas super panjang. So kalau Anda mau betul-betul mau cepet-cepetan aja tipe orang yang skema, skimming, baca Markus tuh. Minimum dikuasai Markus hafal luar kepala. Udah 20 tahun jadi Kristen kalau nggak hafal ketahuan dong. Kebangetan dong. Sampai nggak tahu pakai buku Alkitab bagaimana kebangetan lah. Okay? Anda akan menempatkan dirimu untuk mati ke neraka. Betul-betul. Karena 4 buku itu adalah satu-satunya buku yang Yesus bicara langsung tanpa diedit. Beda dengan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Beda. Itu Allah ngomong via orang. Via Musa. Musa yang tulis. Beda sama kitab Nabi. Beda sama kitab Mazmur. Mazmur itu campur aduk antara emosi manusia dan Allah berkata atau apa kata Allah diulas kembali. Beda sama kitab Ratapan, beda sama kitab Ayub. Anak pendeta belum pernah lahir baru. Dia nggak terima melaratnya dia. Dia nggak terima ada orang-orang segregasi, orang kaya dan orang the have and the non-have di Bahamas. Setelah dia keliling semua, dia baca 4 ini. Buku apa sih yang bapakku ngajarin? Dan dari 4 buku saja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia baru kenal, ketemu seorang pribadi. Itu 4 buku cuma 1 orang yang dibicarakan, Jesus. Dan Miles Monroe lahir baru because of reading the book. Gak selalu altar call loh. Saya gak percaya, kalau tidak ada altar call tidak lahir baru. I don't believe it. Kamu lahir baru because you want to know. Ini buku mengenai apa sih? Kenapa sih gue mesti dengar khotbahnya? It's about who?
Kalau tidak ada niat dari orang itu sendiri untuk mengetahui, you won't know. Kita nggak bisa bikin orang jadi Kristen. And Christianity is a journey. Itu suatu perjalanan hidup. Dan kalau kamu ketemu Yesus, kamu akan punya penyelesaian hidupmu yang akan sukses. Hidup di bumi akan sukses. Luar biasa. Oke, nggak ada guru lain yang kamu bisa pakai. So saya minta pada kalian, tidak ada, coba buka sebentar Efesus 5 ayat 29-30. Efesus 5 ayat 29-30. Dan setiap rasul punya pengalaman sendiri membahas hidup sesuai Matius 22 ayat 37-40. Anda mesti hafal loh di mana hukum-hukum, dua hukum itu. Nanti saya masukin pada kalian semuanya. Efesus 5 ayat 29-30. Kalian kedinginan gak di sini? Are you cold? Oh, you're very polite. Oke, kita baca Efesus 5 ayat 26. So saya itu senang sekali para rasul, Petrus, Yohanes, Yakobus, Yudas, adik tirinya Yesus, Paulus, mereka tuh semua mengalami kedua hukum itu. Dan kemudian mereka ngajarin kalau kamu hidup di dalam hukum itu dan kamu hormati hukum itu, kamu ngalami begini. Nah, makanya ditulis surat-surat. Katakan sama-sama, 2, 3. Sebab tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30. Dan kita semua karena kita adalah anggota tubuhnya. Berarti di gereja mestinya jemaatnya kalau hidupnya seperti gereja mula-mula di Kisah Rasul 2 ayat 41-47 tiap hari ketemu. Nggak ada gap. Dan tiap hari ada perjamuan suci dari rumah ke rumah. And that's Christianity. Betul-betul jangan berani-berani manggil aku GGA community. Lu nggak ketemu tiap hari, bahkan beberapa orang kamu nggak mau ketemu kok. Karena sebel. Gak bisa. Nah ini baru bisa terjadi, baru kamu ngalami ayat 29-nya, bahwa Yesus berkata, ayat 29 yuk. Katakan sama-sama. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Menarik kan? Jadi gereja itu gereja generasi apostolik sama lihat badanmu sendiri sama gak? Musuhnya sama. Buat Paulus sama. Dan ini adalah inspirasi Roh Kudus loh. Bukan inteleknya Paulus loh. Kalau secara intelek IQ, EQ, wah EQ-nya Paulus top man. Tidak ada rasul kasih sama sekali. Kecuali Paulus. Saya ngomong di Bali kemarin. Kamu mau tahu rasul terbaik di dunia yang pernah hidup yang nginjak langkah bumi ini? Yang ada di Alkitab? Paulus. Bukan jago nanam gereja. Dia rasul kasih. Karena ujung-ujungnya yang Tuhan cari bukan berapa achievement kamu, berapa jiwa kamu menangkan, berapa gereja kamu tanam, berapa cabang lu bikin. No. Do you love me? And do you love people? Dan yang perlu dicintai bukan orang yang hopek sama kamu. Yang cocok-cocok sama kamu. Yang makanannya sama, hobinya sama. Gak ada. Kalau sama seperti itu, gak usah jadi orang Kristen. Di dunia pun gak begitu. Cintai musuhmu. Orang yang korupsi kamu, yang makan duit lo, yang mengkhianati kamu, yang gak setia sama perjanjian pernikahan, yang madot, cintai dia. Seperti kau cinta dirimu. Now this is the ultimate of a church. Kalau mau jadi mempelai Kristus, this is it. Gak ada ayat yang mengatakan cintai orang yang kamu suka. Cintai orang yang kamu benci. Love your enemy. Dan Tuhan lebih mementingkan relationship dibandingkan ability kamu. Makanya jangan suka-suka ngomong-ngomong. Ini anak gue yang ini pintar, yang ini agak lamban. Yang ini malas, yang ini rajin. Hati-hati. Jesus love them all. Yesus bikin dua-duanya. Besi mengasah besi termasuk anak terhadap orang tua loh. Gak ada anak problem. Adanya orang tua problem yang tidak menjadi contoh anaknya.
I know that. Karena EHS membuat seperti itu. Nobody can change yourself. Nggak ada orang yang bisa merubah dirinya. Kalau bisa, buat apa lahir baru? Buat apa Yesus mati di kayu salib? Biasanya orang yang bisa yang ngotot, kamu mesti bisa berubah, kamu mesti pakai kematian itu. Oh, itu biasanya orang yang sudah logikanya habis akal. Nggak tahu lagi mesti ngapain sama ini orang. Anda mau tahu berapa ribu tahun Yesus nunggu kita untuk terima dia? Pernah Anda mendengar satu kata-kata, aku udah bohwat sama kamu. Tapi di gereja penuh kata-kata seperti itu. Tidak ada, tidak pernah. Anda tahu ini ayat hafalan dari bab 4, daripada permulaan baru. Karena saya ngajar sekarang permulaan baru di sel. Dan setiap karusa mesti hafal ayat loh. Saya lihat di TL di Bali, si Iren Ong. Anak kecil-kecil ngafalin ayat Keluaran 20. Ayat 12, hormati orang tuamu. Kok anak kok lucu? Mbak orang tuanya hafal gak? We teach. Kita ngajar orang Alkitab salah loh. Totally wrong. Kita adalah produk masa kecil kita dididik salah. Anda tahu? Dan pada waktu kita menjadi orang yang salah, orang tua kita hajar kita, hantam kita dengan kata-kata kutuk loh. So what you do now, and ditonton anak kecil, akan menghasilkan anak orang di usia kamu yang sama kayak kamu. Makanya Paulus berkata, nggak pernah orang benci tubuhnya sendiri. Tapi tubuh itu diasuh, dirawat. Sama seperti apa? Kristus merawat, mengasuh dan merawati jemaatnya. Sama dong. Yang dikerjain kan mengasuh dan merawati. Bisa nggak ngasuh seminggu sekali? Kita nggak usah buru-buru menyelesaikan khotbah. Karena apa yang dibagikan semuanya mesti dihidupin. And I tell you, apa yang dibagikan sama saya nggak susah. You have the tool. Ini tidak susah. Dan saya lagi baca buku, ternyata when you do this, solitude and silence, you will come to a season of dry spell. Nanti akan ada season di mana kamu akan mengalami dry spell. Totally kering dan tidak terasa apa-apa. Sepanjang tahun bisa nggak tahu ada Tuhan apa enggak. And yet you consistently doing it. Itu yang dicari sama Tuhan. Apakah A3ART mami lagi happy, mami lagi sehat apa enggak? They're still doing the job. Dan kerjaan mereka full. Full, the whole house. Dari nyiram kebun sampai masak, sampai nyuci baju, sampai nyetrika. Nggak ada istirahat. Dan mereka sudah menikah. Satu kepalanya, she's a natural leader. Si Nur, saya bilang, aku boleh pulang sekarang? Aku sudah selesai semuanya, suamiku udah nunggu di depan. Boleh. Dan kalau ada tanggung jawab kayak gini, dia datangnya jam 5 pagi. Atau setengah 6 pagi, suaminya anterin. What a dedication. Saya nggak nuntut GGA jemaatnya seperti itu. Because you don't live together with us. You're very individualistic. Saya berdoa keluargamu bisa seperti keluarganya Oma. Bisa seperti timnya Oma. Kesaksian membuat inspirasi, bukan? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya. Seperti Yesus kepada jemaatnya. Jadi apakah Yesus mengasihi kita dan merawati kita tiap hari? Tiap jam, tiap detik? Yes or no? Of course. Gak perlu hari Minggu. Hari Minggu kita rayakan aja. Tiap hari kita ngalami apa sama Tuhan Yesus. If you don't experience that at home. And di dalam carousel. Sebab seperti Yesus, seperti Kristus terhadap jemaatnya, sama mengasuhnya, merawatinya. Karena, ayat 30, kenapa dia ngomong kayak gini? Karena kita semua anggotanya tubuh Yesus. Yesus kepalanya, kita tuh anggota tubuhnya.
1 Korintus 12, kamu mesti belajar luar kepala tuh. Wow, mesti ulang-ulang. Coba kamu kenal anatomi tubuhmu. Radang saya di hidung, THT, seluruh tubuh sakit semuanya. Kalau saya rawat hidung saya rawat, saya punya autoimmune, seluruh tubuh happy. Demikian pula kita saling merawat satu sama lain. Kalau ini nggak ada, no church. Ini hanya organisasi perkumpulan orang-orang yang kepingin dikuatkan, dihibur. So mengasihi dengan benar. Apa sih itu mengasihi dengan benar? Slide, Sony. Mengasihi dengan benar adalah tujuan dari kehidupan Kristen. Karena kalau kita macam-macam anggota satu tubuh, Yesus kepalanya, dan anggota sama anggota benci-bencian, ngerasa-ngerasain, jelek-jelekin, hoaks-hoaksan di sosmed, ya, kita bukan gereja. Mengasihi dengan benar adalah tujuan utama daripada kehidupan kekristenan. If you don't come here to love and to be loved, you are not a Christian. Because Christianity is love. 1 Yohanes 4 ayat 8, coba baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 8. Katakan sama-sama, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Katakan lagi, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah Saya mau tanya sama kalian semuanya. Pada waktu kita pertama kali terima Yesus, kita dalam kondisi yang bagus apa jahat atau rusak setengah mati? Rusak setengah mati. Terus kalau engkau ketemu saudara lain yang rusak setengah mati, reaksi kita kepada orang itu sama gak seperti Yesus ke kita? Yesus benci gak sama kita? Yesus ngerti gak? Wah beres nih orangnya begini-gini. Sini gue beresin sini. Gue kan udah mati buat lu. Ada gak Yesus ngomong seperti itu? Kayaknya bahasanya halus semua loh sih. Bahasa orang mengasihi itu poetik. Sangat-sangat puisi. Enggak a matter factly. Tahu a matter factly. A matter factly artinya hitam putih, salah benar. He doesn't talk in that kind of tata bahasa. Bahasanya bagus sekali nih. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Enggak menimbulkan rangsangan apapun. Correct? Dan semua ini lebih mudah untuk diimpikan daripada dipraktekkan. Betul atau tidak? I wish, I pray, I wish. Banyak tuh orang Kristen gak pakai I wish. We pray about it. We ask for it. Karena itu udah dijanjikan, gak usah wish. Seberapa sehat emosimu? Dan gak ada gereja bisa nyehatin kamu ya. Hanya Yesus bisa nyehatin emosimu. Sedalam itu kasihmu kepada sesama. Jadi kalau ada orang gak mengasihi dengan baik, konklusinya gampang banget. Gak ada kasih Allah. Ini orang deprived of love. Kelaparan kasih Allah. Non-existence presence of God-nya. Gak ada hadirat Allah. Karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 lagi. Coba lihat. 1 Yohanes 4. Berkali-kali diulangi berarti ini penting sekali dong. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. So, saya mau tanya, antara kasih dan Allah itu interchangeable gak? Nih gini nih, interchangeable. Kasih tanda di 1 Yohanes 4 ya. Buka ke 2 Korintus 5 ayat 17. Pakai ayat yang simple-simple aja deh. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya mau tanya, apakah di 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16, Allah adalah kasih? Yes? Kristus adalah kasih. Yes? Mundur, balik ke 2 Korintus 5 ayat 17, kita ubah. Barang siapa di dalam kasih, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kapan ciptaan baru kita mekar dalam hidup kita? Waktu kita di dalam kasih. Kalau kita tidak ada dalam nuansa atmosfer hadirat kasih Allah, kita mati. Baby yang digedein dengan KDRT di rumah tangga, walaupun masih 2-3 bulan, teriak-teriakan. Orang tuanya kalau ngomong, itu bayi ketakutan gak tuh? Waktu 2-3 bulan dia banyak nangis. Tapi waktu dia 2 tahun, 3 tahun, dia akan menjadi pribadi yang personality-nya withdrawn. Mungkin dia kolerik tapi withdrawn. Kenapa? Nuansa di mana dia hidup adalah ketakutan. Mengecam, mencekam. You become where you grow up. Saya ngomong ini gamblang karena regality kayak begitu. Atmosfer kelas regality, very loving. Very loving. Makanya personality guru-gurunya nggak semuanya sempurna. Very loving terhadap anak. Karena objek mereka these little children. Henry Tumbel kalau udah megang anak kecil-kecil, he's a sweet boy. He's a sweet guy. Coba megang Catherine. He's a different man. Dan Catherine berkata, udah dah, gue nyerah, gue gak usah nyanyi lagi. Tapi kalau little children dengan innocent dan tidak jawab balik. Karena nuansanya, karena Henry sweet, atmosfernya manis, mendorong, menguatkan dan tidak ngeritik. Dan tidak bilang dia gak bisa. Ketidakbisaannya gak disebut-sebut. Buat sekolah itu bisnis yang penting, kenapa? Kalau enggak muridnya keluar. Kita gak ada bisnis, tutup sekolahnya ntar. Jadi investasi kita di mana? Di gurunya, bukan di muridnya. The teacher is the key. Saya gak bisa nekankan ini ke core team cell, gak bisa. Because you don't meet the children every day. Kalau regality kan ketemu tiap hari. Dan saya nuntut kalian menjadi orang yang penuh dengan kasih, will be impossible. Itu kayak mission impossible betul-betul. Unless you walk with God daily, day by day. Saya bisa prove this is true blue man. Okay? So Yesus berfirman di perjamuan akhir, tidak ada pesan lain sebelum mati kecuali pesan ini. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Katakan sama-sama, apa yang Tuhan kasih ke saya, it's not mission impossible. Karena Yesus berkata, apa yang ku minta, aku telah kasih ke kamu. So dia gak meminta sesuatu yang kamu mesti ciptakan dari nol. Dan bagaimana kita bisa mengasihi satu sama lain? Buka 1 Yohanes 4 ayat 19. Again, it's all in 1 John 4. Bapak Silas Bella dulu. Dulu saya begitu lapar dan haus, saya ajak makan pendeta-pendeta yang berbicara ke hati saya loh. Dan saya duduk di restoran Paregu, kalau nggak salah waktu itu di Kebayoran, duduk sama Silas Bella. Dan saya bilang, do you know kok bisa ya? Aku kok bisa mencintai Tuhan tuh gimana ya Pak Silas? I cannot fathom, saya nggak bisa paham. But I love Jesus. Dan dia langsung sambil ketawa, lapar kan sambil makan. Saya ngomong kayak gini, because it's a divine encounter. Kamu baca tiap bulan, tiap hari, sebulan, seluruh surat Efesusnya Paulus, lu baca. Kamu akan diinfus sama kasih Allah. Oke. Saya ngomong kayak gini kayak seperti Pak Silas di depan saya loh. Number 2. Seluruh Injil Yohanes. If you really dry of love,
Baca Injil Yohanes berulang-ulang. Oke. Yang satu lagi. Paling jitu. When you really down and out. Kalau kamu lagi susah, sedih. Baca terus 1 Yohanes 1, 2, 3, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Itu kasih, itu kayak hujan. Itu pasti masuk. Jadi when you speak the word become it. Firmannya menjadi apa yang disampaikan. Jadi jangan baca untuk head knowledge. Oh ada isinya ini. No, baca kayak orang makan, kayak orang lagi minum, lagi nikmati. You focus on Ephesians, focus on John, the gospel, and the letters of John. You will filled with love. Kalau Anda mau menyelesaikan Alkitab 365 hari, mulai dulu dari surat Efesus, dari Injil Yohanes, Efesus, surat Yohanes. Ulang sampai yang gak ada di kamu, ada. Karena Allah tidak pernah bekerja tanpa melalui firman-Nya. Karena firman-Nya itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, memisahkan jiwa dan roh. Di roh kita ada Roh Kudus yang tidak bisa akses ke jiwa kamu. Karena jiwa kamu penuh dengan trauma, egoisme, narsistik, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kecewa, amarah, takut. Kalau itu tidak diserahkan ke Tuhan, sesuai Yesaya 61, bagaimana Roh Kudus yang ada di dalam rohmu bisa masuk ke situ? Dan bagaimana Roh Kudus di dalam kamu bisa keluar ke jiwamu yang mendampaki pikiran, perasaan, kemauanmu. Kalau kamu gak pernah diam dan izinkan dia bekerja. Jangan bikin kekristenan rote ya. Isna bukan eksternal yang perlu aktif. Justru internalnya yang mesti aktif. Perlunya engkau dapat Yesus dalam hidupmu, dalam hatimu. Kalau engkau ngundang orang terima Yesus, dia disuruh terima kemana Yesusnya? Ke otak atau ke hatimu? Kalau kamu nuntun doa keselamatan, dia suruh terima Yesus, suruh kemana Yesusnya? So kenapa kamu cari Yesus di gereja? Kenapa kamu cari gereja Yesus di langit? Padahal kamu undang dia ke dalam hatimu. The problem sama kekristenan kita gak pernah diam, kita gak pernah fokus kepada pribadi yang membuat langit bumi yang menciptakan kita yang ada di dalam rahim kita. We never focus on that. Pada waktu kamu silence and being still, you are focusing on the person yang bicaranya still small voice. Bukan berbahasa roh teriak-teriak. Buat apa teriak-teriak berbahasa roh? Paulus juga pakai hikmat yang ngajarnya. Ngapain berbahasa roh? Kalau kamu juga gak ngerti artinya apa. Jadi gak usah dipakai bahasa rohnya. Kamu pakai untuk melatih supaya kamu bisa mendengar Tuhan. Supaya kamu bisa ototnya dibangun. Supaya kamu bisa bernubuat. Supaya kamu bisa dapat keberanian untuk menyampaikan apa yang kamu dengar dari Tuhan kamu keluarin. Either kamu pakai otot rohani atau kamu pakai emosi yang udah kepepet. Kalau benar suara Tuhan no problem. Kalau bukan, satu akan membunuh orang, satu akan membangun orang. Our Christianity tidak fokus di otak. Actually tidak ada agama yang lebih merelaksasi jiwa saya kecuali kekristenan. If you know bahwa hidup dengan Tuhan artinya berdiam di dalam hadiratnya. Barang siapa di dalam kasih, maka dia adalah ciptaan baru. Yang lama sesungguhnya sudah berlalu, yang baru sudah datang. And fokus di dalam kasih. And kasih adalah Allah. And Allah adalah rohnya. Yang bikin Allah adalah rohnya. Kamu ngerti gak sih? Yang bikin mami saya mami itu adalah nyawanya, bukan badannya. Karena waktu mami saya sudah gak ada lagi di badannya, saya goyang-goyangin badannya, mau dicium-cium, she feel nothing. Allah Bapa dan Yesus secara fisik. Satu-satunya Allah yang berbentuk tulang dan daging Yesus ada di surga. Cuman tidak ada darah. Karena darahnya untuk menghapus dosa kita. Dan sebanyak orang berjalan dalam terang, mereka akan bersekutu satu sama lain. Dan darah Yesus menyucikan kamu. 1 Yohanes 1 ayat 7. Kesaksian itulah air, roh, dan darah. So the blood is on earth. Roh Kudus yang bikin itu jadi hidup. Di surga udah gak ada darah. Makanya Maria Magdalena gak bisa megang Yesus. Kenapa? Jangan pegang dulu.
Aku mesti ke bapakmu, bapakku. Aku mesti persembahkan tubuhku sebagai korban yang sempurna. Darah perdamaian. Karena ruang maha suci, tabernakel Musa adalah replika dari yang aslinya di surga. Betul apa tidak? Korek? Nah sekarang Allahnya Syakinah glorinya di atas. Yesus bawa darahnya sendiri. Tidak saja dia imam, tidak saja dia domba, tapi dia juga darah itu. 3 in 1. Imam Harun ada di Yesus. Setelah selesai darahnya sempurna, satisfy the Father, itu bahasa Inggrisnya, satisfy me. Yesus turun ke bumi. Dengan 40 hari menampakkan diri. I rose from the dead, aku bangkit dari mati. Pada hari kenaikan Isa Masih yang dirayakan kemarin 18 Mei. Dia naik ke surga. Untuk ngapain? Untuk kerja. Kerja ngapain? Untuk menantikan, mempersiapkan sampai musuhnya ada di kakinya dia. Dia gak lagi nganggur, lagi doa buat kita. Ibrani 7:25, kita memiliki imam besar agung yang hidup selamanya untuk menjadi syafaat bagi kita. My God, dia syafaat bahasa Inggrisnya ya. Bahasa dunianya ya, advokat, pengantara, mediator, pengacara bagi kita, pembela kita. Kalau Yesus gak ada di surga, kita di bumi gagal bergaul sama Roh Kudus. Siapa pembela kita? Iya, maksudnya kamu mesti ngerti cara permainan caturnya. Yesus berperan di surga. Pembela kita. Advokat kita. Pakai King James semuanya. Advocate. Itu kan bahasa legal. And his function, kalau kita diperlakukan yang gak adil sama orang, kita gak pakai pengacara. Pengacara kita Yesus. Kenapa gak pernah dipakai? Kenapa gak berkonsultasi pada dia? We don't know the Bible, man. We don't know Jesus. Makanya hidup kita masih sebagian babak belur. And semua itu tindakan itu. Cuman 4 huruf yang dipakai menggambarkan itu semua. L-O-V-E. Agape. Love. Begitu perfect cintanya. Kita cuman ngambil dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja udah kayak anak kecil pesta-pesta loh. Padahal kita adalah orang-orang yang dijamin hidupnya aman. Dallas Willard, gurunya daripada segala guru untuk contemplative prayer. Kehidupan ini namanya kontemplatif. Di mana kamu berdiam untuk berada bersama Tuhan. Being with God. Dan dia berkata seperti ini. The earth is a safe place to live. Bumi ini aman untuk kita hidup. Kalau tidak Tuhan gak akan ninggalin gereja di bumi. Why is it safe? Because God is in us and with us. Allah ada dalam kita dan bersama kita. Bukankah Paulus berkata di suratnya kepada jemaat Roma? Siapa yang bisa melawan kita? Kalau Allah di pihak kita. Itu bukan slogan. Jangan bikin itu jadi bahan konklusi ngomong ngecap ngaco di dalam Kersel. Kortim, saya tantang kalian. Hidupin apa yang kau akan tayangkan di PCC. Kalau enggak hidupmu akan bosen. Even Kersel menjadi bosen. Yang bikin Kersel meeting bosen is you. Karena apa yang kau bagikan kamu gak hidupin. Dan kamu cuma bisa memberi apa yang kamu punya. Dan kalau kamu punya yang berharga, yang mahal, yang bagus sekali. Dibagikan sama orang yang gak menghargai. Kelasnya beda. Are you hearing me? Kita gak mau ngomong dong. Makanya Yesus ngomong, jangan taruh mutiara di babi. Diinjek tuh mutiara. Orang menghargai mutiara akan bangga sekali pakai mutiara. Tapi kalau kamu babi, lo akan injek-injek. Sama kayak anjing balik ke muntah. Sementara kita pegang emas yang mahal yang luar biasa. Hidup yang luar biasa.
Gila, kemana kita pergi, pembela kita hidup berdiri. Stefanus mati di rajam batu, Yesus berdiri di surga. Gak ada orang mati, Yesusnya berdiri loh. Hanya Stefanus. Kamu kalau level Kristennya kayak gitu bangga kamu. Tapi kalau baru dapat utang tertutup, baru dapat kecil-kecil udah langsung udah keren, udah hebat. No. Jesus provide more than that. Dia bisa bebasin utang kamu, dia bisa hapus utang kamu zero, man. Dengan Tuhan tidak ada mustahil. Tapi mau percayanya sedalam berapa? How do you believe? You believe when you stop trying and you trust dari apa yang dia katakan. Katakan, saya percaya. Waktu saya berhenti mencoba. Karena kekristenan bukan percobaan. Kekristenan is obedience. Ketaatan. Stop trying. Sama kayak day by day. Solitude silence. Stop trying. Stop trying. Just do it. Ini disiplin. Gak ada orang mau bangun otot. Yuk gue coba-coba deh. Gue coba-coba deh. Ngangkat barbel 1. Sekali coba. 10 tahun gak pernah balik. Ada gak otot yang terbentuk? Tapi kalau tiap hari angkat, gue peduli rasa enak gak rasa enak, merinding gak merinding, berat apa gak berat, ya gue angkat aja lah, by faith. Suatu hari badan gue seperti Arnold Schwarzenegger, gue angkat aja. Semua teman-teman ngetawain, model kayak lu, barang kodok gak akan terbentuk tuh. Biarin semua kata-kata masuk, angkat aja tiap hari. Stop trying, do it. Dan suatu hari, dalam 3 bulan badan kamu berbentuk, orang akan tutup mulut tuh. You shut people's mouth by who you become. Not by your word. Gak usah ngomong. Just do it. Buka Yohanes 2 ayat 5. Yohanes 2 ayat 5, nanti kita balik ke 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya, Yohanes 2 ayat 5. Favorit scripture saya. Oke, katakan sama-sama. Nanti Sony siap-siap bahasa Inggrisnya ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Anda ingat ini di pesta perkawinan? Do you remember this? Right? Anggurnya habis. Betul? Kemudian Maria datang kepada Yesus kan? Kasih tahu apa? Anggur habis. Terus Yesus gak jawab apa? Belum waktunya. Ibu, belum waktuku. Dan Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Ditinggal Yesusnya. Gak diajak ngomong Yesusnya. Mamanya pergi ke pelayannya. Dan apa yang dikatakan maminya? 2, 3. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekali lagi, 2, 3. Apa yang dikatakan... Apa yang dikatakan kepadamu? Yesus berkata, coba mundur ke ayat 4. Mundur ke ayat 4, 3. Kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Mantap gak tuh jawabannya tuh. Dan ayat 3-nya ngomong apa? Maminya minta apa? Anda mesti belajar ini semuanya nih. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus itu berkata kepadanya, mereka gak bisa anggur. Ngomongnya ke Yesus. Logika gak itu? Yesus kan salah satu tamu. Dan ayat 4. Yesus jawabannya apa? Kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripada aku ibu? Logik, saatku belum tiba. Maksudnya waktu dia dengar ngomong saatku belum tiba, gemeter jantung maminya loh maksudnya. Dan maminya gak rewes. Langsung dia gak dialog sama Yesus. Dia gak diskusi, dia gak debat. Dia langsung ngomong ke pelayan-pelayannya. Ayat 5. Dia berkata kepada pelayan-pelayannya Yesus. Whatever you say, just do it. Kamu jangan suka sepatunya merek ini. Kamu hidupin merek itu. That makes the difference. What you become, speak louder than what you say. Karena ketidakterjadiannya transformasi dalam hidupmu menunjukkan kepemberontakan yang kamu hidupin. Karena Tuhan gak mungkin bohong sama firman-Nya. Whatever, apapun yang dikatakan, coba buka ke King James-nya.
King James, jangan pakai NIV, jangan pakai, oke. His mother said unto the son, whatsoever he said unto you, do it. Man. Merek apa nih? Merek apa? Jangan pakai baju merek itu ya. Jangan berani-berani lo pakai sepatu merek ini. If you don't do it, do what? Whatever Jesus says, do it. Ini iman, murid Yesus yang top, namanya Maria. Dari seluruh murid Yesus yang paling dicintai Yesus, Maria. Mama angkatnya. Karena dibutuhkan seorang perempuan yang mau mengorbankan reputasi keperawanannya di usia 15 tahun. Untuk hamil di luar nikah. Tanpa hubungan seks sama sekali. Mary is the best disciple. Anda mau tahu kata-kata utamanya si Mary? Whatever he says, let the word come to pass. Terjadilah padaku sesuai perkataanmu. Itu seorang murid. Itu seorang disciple. Itu seorang disiplin. Hidupmu akan bebas dari bencana alam if you have the word seperti Maria. Dikasih tanggung jawab gila. Dia hanya berkata, oh rupanya aku hamba Tuhan. Terjadilah padaku sesuai perkataanmu. Itu ngomong sama malaikat gitu. Sekarang Maria yang sama berkata apa? Whatsoever he says unto you, do it. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Karena dia berpengalaman. Ngomong seperti itu ke Yesus. Ngomong seperti itu kepada Gabriel. If you don't have exercise, muscle, how can you become? Dan Maria tidak pernah menghalangi loh. Yesus pergi ke kayu salib loh. Gak pernah loh. I hope you're learning. Kita tundukkan kepala. Bapa, aku berdoa. Seperti Yakobus 2 ayat 22 bahwa kita bukan pendengar tapi kita juga pelaku firman Tuhan. And today Kau tidak minta kami belajar ilmu hafalan kitab Taurat seperti para rabi Tuhan yang mengecam dan selalu cari kesalahannya Yesus. Tidak pernah satu hari Yesus tidak dikelilingi pengecam-pengecam yang membunuh dia. Setiap hari, setiap detik, setiap jam nyawanya di ujung tanduk. Tapi yang keluar dari Yesus adalah kasih. Love. Even to the enemy. Oleh sebab itu Nikodemus dan Yusuf Arimatea bertobat dan lahir baru. Dua-duanya kepala imam dari Farisi. Not because pengajarannya lulus. Tapi karena mereka percaya. And mereka just do it. Aku minta pagi hari ini supaya seminggu di depan kami semua mempraktekkan hidup mengasihi sesama. Seperti Yesus mengasihi dan merawati jemaatnya. Karena tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Pasti dia kasihi dan dia rawatinya. Karena kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Kita tidak berhasil ke Kristennya karena berhasil berbuat sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Kita berhasil because anything yang kita lakukan is out of love. Tell the truth in love. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Kami tidak ketemu setiap hari. Kami tidak berinteraksi setiap hari seperti anak-anak di Regality Academy. Kami tidak kumpul setiap hari. Kami gak kontak setiap hari. Kami punya 2 teman. Seluruh kami yang ada di duduk sini punya 2 dunia Tuhan. Dunia kerja dan dunia gereja. Dan duniamu Tuhan aku berdoa menjadi dunia yang nomor 1 yang menaungi kedua dunia itu.
Buat kami menjadi satu pribadi yang serupa Engkau Tuhan. Di dunia gereja, dunia kerja, di dunia keluarga. We become one person like Jesus. We love our brothers and sisters, our neighbor, as we love ourselves, Lord. Aku minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terjadilah sesuai perkataan-Mu Tuhan. Aku sudah memberikannya, sisanya Engkau yang kerjakan Tuhan. Thank you for being a partner bagi setiap hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.